kedua yaitu pekarangan. Dan kemudian itu menghadirkan ada serta teman-teman keluarga. Secara resmi keluarga mendapat tentang berbagai macam kalimat yang yang mana dapat dikemukakan pertama Ibunya pakai handphone. Kedua pakai kedua awetnya kan? Ya. Demikian tadi pengamatan dari AWT Lestari. Mungkin selanjutnya sambutan dari tim pemerintah provinsi untuk itu waktu di tempat. Sambutan pertama dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumatera Utara. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari tim penilai Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Bapak di Kecamatan di Desa Teluk Pucung, Kecamatan Sungai Pandan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan mungkin dengan kondisi masih suasana awan Pak ya. COVID ya, pandemi COVID. Jadi mungkin dilaksanakan secara sederhana, ada terlalu banyak kegiatan yang seremonial sifatnya. Jadi kegiatan ini juga hari ini ada 2 tim ya Pak yang melaksanakan penilaian. Jadi pengolahan pangan di 2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi dilaksanakan juga pada jam ini mungkin. Iya benar, bersamaan. Jadi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk rombongan Pak Rija dan Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kita sudah melihat tayangan kegiatan yang dilaksanakan di KWT ini, KWT Hijau Lestari. Jadi mungkin ada gambaran tadi jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah kemudian mungkin kalau mau meninjau lapangan silahkan Pak, dengan kondisi hujan seperti ini. Tapi kada jauh ini lokasinya kan sekitar sini aja kalau memang hendak melihat lokasinya, atau mungkin ke mana tadi kelompok anggota kelompok ya pekarangan ada yang parah. Jadi kami persilahkan nanti. Jadi aman melihat foto aja kalau pindah ada gambar di mana diambil gitu. Nah kemudian tadi ya dengan tertawa melihat jamban masih ada malah
Nah, jadi sebenarnya kalau jamban ini kan fungsinya sebenarnya sudah difungsikan lagi untuk di AB gitu kan. Nah, jadi kalau dari bagian dipajang kadang-kadang kan perlu cuci atau mandi dulu atau apa di sana, nah, sehingga baru kalau ke rumah sudah bersih. Jadi fungsinya bukan berarti seperti yang berhari-hari itu di AB juga di sana apa segala. Mungkin itu dulu Pak dulu yang sampai kami sampaikan, dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik, penilaian yang objektif lah dari tim. Baik, kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nusa Utara atas sambutannya. Pada selanjutnya sambutan dari tim penilai dari Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nusa Utara beserta jajarannya. Yang kami hormati KWT Hijau Daun, Hijau Lestari beserta pengurus dan anggotanya, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka penilaian kegiatan U2L atau KRPL. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas yang sudah turut berhadir di sini mengikuti kegiatan penilaian, dan juga kepada ibu-ibu anggota KWT yang sudah luar biasa kami lihat persiapannya. Dan ini adalah kabupaten yang keempat ya yang kami kunjungi dan kami nilai, dan secara kasat mata kami melihat memang ini yang kayaknya memang sesuai dengan namanya, hijau lestari. Mudah-mudahan nanti tetap hijau ya, tidak hanya pada saat akan lomba ini saja hijaunya ya. Kami mungkin tidak hanya sekali ini datang ke sini, tetapi tetap terus melakukan pembinaan, dan ini hanya kebetulan bersamaan dengan penilaian sekaligus juga pembinaan, sebenarnya seperti itu Pak. Kemudian pada saat sekarang juga ini dilakukan penilaian di 2SA, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, di mana kami juga ingin mengembangkan adanya pangan lokal, pengembangan pangan lokal berbasis ubi kayu. Jadi kalau misalnya nanti di sini juga ingin mengembangkan seperti itu, silahkan dicoba tanam ubi kayu, kemudian hasilnya diolah menjadi apa yang fungsinya adalah sebagai pengganti makanan pokok. Kalau misalnya di kandangan itu biasa makan ketupat dari nasi, bisa diolah ketupat itu dari ubi kayu. Tadi di Tabalong kami ada bingka dari ubi kayu, ubi jalar ya, dan ternyata memang enak ya ubinya. Nah itu yang kami maksud. Kemudian terkait dengan penilaian ini, nanti beberapa orang akan kita minta untuk konfirmasi terhadap data-data, kemudian kondisi lapangan. Jadi nanti sampel Pak ya, kita lihat juga sebenarnya kondisinya seperti apa. Silakan nanti berbagi beberapa orang dengan kami di sini, 2 orang, mungkin 3-4 orang bisa di sini. Kemudian nanti dengan Pak Yanwar dan Bu Ina beberapa orang bisa nanti mengambil tempat di pojok mana. Nah, kita ingin mewawancara dan bertanya sekaligus terkait apa yang sudah ibu-ibu lakukan selama ini.
Saya kira demikian mungkin dari kami, dan terima kasih atas sambutan yang diberikan untuk semua ini. Selanjutnya dari Pak Yanwar kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, beserta para dinas. Terima kasih kami ucapkan ya atas sambutannya yang cukup meriah walaupun hujan dan kondisi sekarang kita dalam kondisi COVID ya. Bahkan tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tidak hanya pada saat ini, juga pada saat-saat yang lain. Saya tidak akan menyampaikan sambutan sebetulnya. Jadi kami ini dari tim itu ada dua, Pak. Jadi ada dari BKP, ada dari BPTP. Nah, saya dengan Ibu Ina itu dari BPTP, Pak Rija dengan Ibu Yunda itu dari BKP. Kami sudah membagi tugas sebetulnya seperti kabupaten yang lain. Mestinya kami ke lapangan dengan Ibu Ina ya, cuma karena kondisinya nampaknya membatasi kita untuk ke lapangan. Saya hanya ingin ibu-ibu bercerita aja di sini. Ya. Jadi kami mendengar, jadi kami tidak bercerita banyak, justru kami ingin mendengar gitu ya. Jadi pertama kami minta Ibu Ketua, kan Ibu Ketuanya? Ya baik, Ibu Ketua tolong ceritakan nanti bagaimana aktivitas kelompok. Ya. Pertama aktivitas kelompok, pertemuan berapa kali dalam hari tertentu gitu kan, apa aja kegiatannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua cerita tentang demplot, berapa luasnya, apa aja tanamannya, kemudian berapa kali dipanen dan seterusnya. Ingatnya aja. Jadi aktivitas kelompok, demplot, kemudian pekarangan, sama kebun bibit. Kebun bibit itu siapa aja yang mengelolanya, berapa orang, ada jadwal, dan seterusnya. Jadi cerita aja. Nah terakhir nanti kami minta ada beberapa anggota bercerita juga apa manfaat yang diperoleh. Jadi dari situ kami mendengarkan aja. Kemudian nanti mungkin barangkali ada tanya jawab. Sementara itu mungkin Pak Rija dengan Winda bisa mencermati beberapa hal-hal yang lain. Dan seperti pesan kita bahwa acara ini tidak terlalu formal ya, tidak terlalu seremonial. Mohon anggota-anggota yang lain juga nanti kalau misalkan ingin menambahkan informasi kami catat. Jadi kami semacam konfirmasi saja sebetulnya melihat hal yang terjadi di lapangan. Matikan lampu. Di lapangan. Ya melalui Pak MC ya, mohon saya minta izin dari Ibu Ketua bisa berbicara. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun rumah bibit kami semai yang dilakukan oleh bimbing oleh PL-nya, dan ada juga kami PPL swadaya beserta anggota-anggotanya Pak. Terus untuk demplot luasnya kurang lebih. Rumah bibit dulu belum selesai. Rumah bibit itu berapa tanamannya? Siapa aja yang memeliharanya? Tiap harinya dirawatnya? Tanamannya tomat, lombok besar, cabai rawit, sawi, toga, Semua. Ada catatannya. Nomornya ada catatan di atas jumlahnya ya. nah kandungannya. Kunci, ayam, Ada berapa semua?
Ada 20. Bantuan. 20-an. 20. Oke, kurang lebih 20. Sudah dibagikan berapa banyak? Bagikan ke anggota. Hmm. 75 politik Pak, satu anggota. Selain anggota ada nggak yang terima? Ada. Berapa banyak? 2 sampai 5 Pak, orang-orang sekitar. 2 sampai 5 ya? Ya. Ada catatannya Bu ya? Ada ya? Oke. Terus ada yang pernah panen nggak? Ya. Panen berapa kali Bu? Kalau yang karangan itu kami 1 atau 2 kali Pak. 1 atau 2 kali ya? Kalau Buat tidak beberapa. berapa kali? Oke. Terus lanjut Bu ke Demplot. Untuk Demplot. Berapa luasnya Bu Demplotnya? Oh, luasnya kurang lebih berapa? Luas. Kurang lebih 100 meter persegi Pak. Muka belakang sama Demplotnya. Berapa jenis tanamannya ada di Tanamannya cabai besar, cabai kecil, terong, buncis, timun, tomat, ayam, kangkung, sawi, seledri, kare, kacang panjang. Ada semua nggak? Kalau yang masih ada ini berapa jenis? Ada 10? Ada 13 jenis. 15 ya? Oke. Terus yang mengelola Demplot itu siapa Bu? Yang menyiram? Giliran Pak. Giliran Giliran. ada jadwalnya? Jadwalnya ada di depan. Oke. Pada masuk. Tidak. Hasil Demplotnya dijual aja kah atau ada yang dikonsumsi? Dijual sama dikonsumsi. Gitu ya. Nah dijual itu duitnya untuk apa? Untuk pas. Untuk apa ya? Tercatat ya? Oke, ada. Menjualnya kemana? Dijual seorang atau ada yang menjualkan? Masih dijual barang. Online ya? Yang beli. Dekat sini ya? Jual sendiri lah. Belum ada mitra yang Belum. Oh. Itu yang membelinya anggota yang 30 atau yang di luar? Luar, Di luar. luar ya? Panen pertama itu kalau ada waktu itu Gitu ya? awal-awal yang itu bagi-bagi dulu anggota. Gitu. Lapangan dibagi untuk dan makan pada tidak. Bibit Ada yang enak. Belum banyak Bu. Yang banyak sih yang hasil panen. Bu, kenapa Bu tadi di Demplot sudah 4 kali lebih, tapi di pekarangan sudah ngirim 4 kali. Karena kita kan bertahap Bu. Hasil yang kita rumah bibit itu kan kita pengolahan tanahnya kan agak lambat. Jadi tanah kemarin udah lambat lagi ke anggotanya. Jadi di luar tempanan di Demplot. Bagian pekarangan tertuju mulai ada dari yang Demplot. Kenapa tuh Ibu? Kenapa tahap gitu? ada bimba ya? Karena kita bertahap Pak. Oh gitu. Oke. Kacang kamu nggak di Demplot karena kamu yang nggak di halaman kan ini orangnya. Boleh. Boleh. Bulan ya Pak. Ini itu lagunya. Nih. Berapa waktu? Biasanya gotong royong ke Demplot tiap minggu, tiap hari, Kadang tiap minggu Pak, 1 minggu 1 kali kadang. minggu sekali. Iya. Kan 30-nya kan? Atau apa ganti? Yang waktu turun Demplot. Kalau yang halaman kadang ada 4 sampai 30 yang di kemudian ada kesimpulan apa. Tapi memang diundang ke 30-nya, hari turun Mbak. Mungkin ada kesimpulan. Setiap hari nyiram itu gantian. Ada soalnya untuk jaga Demplot. Bajunya mana aja loh Bu? Bajunya mana aja lagi? Mungkin pupuknya yang mana aja? Di mana dapat pupuknya? Beli. Beli ya? Jauh?
Jauh nggak tempatnya? Untuk pupuk kandang. Iya, pupuk kandang maksudnya. Ada peternakan sapi di seberang sana. Seberang sungai. Oh, gitu. Tapi nggak langsung 60 misalnya, dia paling untuk minggu ini, kemungkinan ada 10, bukan itu bertahap. Pikiran lah. Kalau pupuk khasnya dia terima kurang satu ya betul. Ada berapa buku yang Dia sudah nomornya kan. Ibu dari 30 orang anggota. Itu adalah yang bisa membibitkan seorang, kan ini semuanya bibit di halaman yang dikembangkan tergantung di kebun bibit. Ada yang inisiatif Ada Bang. Gua tanya. Kedalam. Apa dalam? Ini Bapak KWT. Boleh desainnya mas. Boleh desainnya. kan Pak ada 3 Banyak. Mantap. Mana? Membibit sendiri, mengolah bibit di rumah juga bikin. Pernah memang kerjaan saya yang itu bertani. Ya pernah menanam melon, pernah nanam tomat, pernah nanam semangka, ada terong, pernah menanam terong itu terong Borneo pernah saya kembangkan di sini. Itu Kenapa nggak terong lokal? Jadi pertanyaan saya kenapa nggak terong lokal? Jadi terong Borneo. ya terong Borneo itu kan saya pernah di KTNA ada kawan dia di Banjarbaru itu saya mencoba kan gitu yang mengolah bibitnya Pak Soeharto itu saya menanam mencoba di sini itu kemarin yang yang kalau rawatannya bagus tahan sampai 2 tahun Pak. Itu kalau sudah nggak begitu produktif saya pangkas, setelah saya pangkas saya kasih pupuk kandang lagi sama pupuk tumbuh lagi itu sampai 2 tahun kemarin tahan. Itu bikin bibit sendiri juga di rumah ada terong, tomat. Kalau musimnya itu ada kalau di rumah musim seperti ini kan saya pakai polybag itu bikin tanaman lombok kayak yang ada lombok hias, ada lombok yang rawit ini itu ada yang orang beli Pak. Itu sampai kalau yang bagus tanamannya itu sampai 35.000 satu polybag satu pohon. Ada 25.000 ada 20.000 tinggal kualitasnya lah gitu. Tuh di sini kan musim seperti ini orang senang memajang lombok di depan rumahnya ada terong ada segala macam itu. Jadi itu saya lebih menguntungkan dijual per polybag daripada diputik buahnya. Kalau satu pohon nggak mungkin sampai 35.000 itu kalau perawatan kalau sudah sebuah berbuah nanti ada orang beli itu lebih menguntungkan gitu nanti bikin lagi. Anggota ini yang punya kegiatan seperti Bapak ada nggak selain Bapak? Ada Pak Hakim, Pak RT itu. Biar aja, nggak usah jangan. Oke. Ya, ada. Selain Pak Hakim, 2 ya Bapak sama Pak Hakim ya. Oke. Ibu-ibunya ada nggak ya? Karena untuk ibu-ibunya hampir rata-rata pemula Pak. Jadi dilajari gimana caranya tanam ini namanya ini caranya kayak apa saya kasih tahu kan gitu karena saya pengalaman di lapangan aja. Kalau latar belakang pendidikan saya bukan di pertanian, tapi pengalaman di lapangan aja Pak. Bapak melajarinya kapan? Pelajarinya Melajari ibu dari kecil. kalau waktu kumpul di sini kan di KWT ini saya kasih tahu kadang-kadang itu ada grupnya Bu Pak. Jadi nanti orang ada ini kenapa keriting seperti ini keriting harusnya mengatasinya gini gitu. Anda pakai yang kimia atau yang pakai yang nggak kimia kan gitu. berarti Bapak selain konsumsi hasilnya berapa kali Bapak udah panen? Panen dengan pekarangan berapa kali? Panennya sudah berapa kali kalau timun tuh sudah sampai 5 kali
pekarangan tuh ada cabai itu ya kalau sudah 3 kali saya panen. Kalau menjual yang bibitnya itu sekira ini mulai KWT ini berdiri sekitar berapa polybag yang sudah laku, sekitar 20-an 5 polybag. Bapak boleh Pak, kalau Bapak kan tidak expert gitu ya Pak. Ibu-ibu yang lain yang belajar dari Bapak, bisa Bu. Ibu yang lain kita. Kalau Bapak kan Emang belajar. jelas sudah berhasil yang ibu-ibu yang Siapa lagi? Ibu-ibu coba yang Banyak. Ya, silakan. Coba. Ibu ya. cerita Bu. Cerita kegiatan selama ikut ini. Kemudian apa untungnya? Apa kendalanya? Berapa kali panen, apa Nah, kendalanya, begitu. panennya untuk apa aja. Iya. Iya. Saya foto Bu kalau mau. Iya. Berpaling-paling sering kalau boleh. Ayo deh. Ya. 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 Sebenarnya aku melihat itu Mak, ibu terus senang bertanaman kan sering tanya sebenarnya. Tapi Apa Bu pertanyaannya Jer Bu? malu gitu. Saya bilang, Pertanyaannya Pak. cuma kirinya Bu. Yang ada jembernya tadi Bu ya? Pinggir sungai. Dia nanam apa aja Bu? Tanam cabai, Cabai, apa lagi? tomat, talong, Terong. sama Ibu yang nanam siapa aja Bu? sama bunga banyak juga ya. Nah, Bu. Bu makan sawi, bayam nggak Bu? Suka nggak Bu? Suka. Tapi kenapa sih pada nanam itu Bu? Dunsop. Masalahnya aku untuk pakai polybag aja. Kan sawi, sawi, Tempatnya. bayam, segala macam semua sayuran bisa Tempatnya juga tidak ada. bertingkat nggak Bu? Kan Kan bertingkat. soalnya kan sudah banyak yang di rumah, kecuali sudah Orang yang kita sudah itu. mati, hanya itu tanam basah. Jadi gue kalau dia memang suka bayam, suka sawi, Unsur. misalnya karena pekarangannya sempit bisa bertingkat, bisa dibantu. Masalahnya di rumah tuh sudah bertingkat semua. Sudah cukup. Kan tujuannya kan untuk Bunganya. sumber pangan. Oh bunga bisa, ikan sawi, sayuran lainnya. Tujuannya kan pertama sumber pangan. Ada masalah apa Bu? Nggak ada, yakin? Masalahnya ada menanam sayur, menanam cabai. Oke, yang lain coba ibu yang lain coba. Bentar Bu. Cabai yang jual kan ada konsumsi aja. Dijual per kali juga tanam pakai bunga. Oh, dijual. Iya. Kalau 1 bulan kira-kira berapa pendapatan? Belum banyak gua itu jual. Kalau yang pernah dijual aja yang 15. 15.000 ya. 15 per kali bag. Harganya sama 35.000. Yang dijual tanamannya apa cabenya? Tanamannya. Bu, pesan aja nanam sayur yang lain tuh bunga. Jadi tidak ada alasan karena tujuan utamanya kan sebagai sumber pangan keluarga. Kalau tidak salah nanam bunga itu tidak salah, estetika, keindahan, nanam sayang, hanya untuk keindahan, sedangkan keluarga yang ada tidak ada alasan karena sempit, karena sudah banyak. Ada sih yang sama. Saya juga bisa ngeliat Pak sama. Ya. Kalau hasil panen di deadlock adakah sudah yang biasa diolah? Misalnya diolah menjadi produk makanan apa? Adakah diolah yang sudah dicoba diolah? Misalnya singkong diolah keripik, lalu dicoba dijual, atau terong diolah manisan terong. Belum ada. Belum ya Pak? Belum pernah Pak. Karena olah manisan Lombok. Ya, kan Lombok biasanya banyak panennya kan berlimpah, nah, olah manisan.
dan Lombok. Tambah Lombok. Kalau menentukan apa namanya menentukan Karena mah kayak ini boleh. Taiwannya uyah tuh Pak. Taiwan pancoran apa? Lombok kali Pak. segala yang mereka bikin. Pancoran ujung ya. Musyawarah dulu belum kita. Tapi kenapa bukan berapa di sini ada yang menerima Berarti ada yang berdasarkan Lagi merata. Ini. tele. Bagi kita dan sebesar jangan itu sebelumnya. Nah, jauh lagi kita kalau kita sempat kan, cuman kalau kita ada lengkap dia nggak lanjut. Jangan lengkapannya ya, apa ya habis ya nih. Kalau habis ya nggak tadi masih dia. Nah, ya makanya mau ada lengkapnya nggak kita. Kita bilang kan hendak tahu detailnya yang masuk ke aja. Masuk sekarang. Anggota PIN berapa mainnya? Admin tuh Mas. Administrasi tuh. 30 sama Masih tetap 30. ini. Ada kurang. Kurang kan bertambah. Ada kurang ada tambah. Giliran lah. 30. Ibu tadi kan dia cerita di luar. Kalau juga Ada beban tuh lah, berarti kan. Ini dapat dah. Ya, dapat aku. Banyak ada. Banyak ada. Pada tanggal ini sedang dia. Sedangnya. Jadi maksudnya gini Bu, kan mungkin oke lah pemerataan ya di berapa 5 RT ya? 5 RT nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan satu RT, misalkan RT berapa nih Bu? RT 1 ya, RT 1 ada berapa kakak? Yang 30 itu? 5? 6? 6 ya? Nah 6 itu usahakan jangan hanya tetap 6 ya. Jadi mungkin 7, 8, 9 gitu ya. Jadi di masing-masing RT itu misalkan ada 666 ya, pasti ada 5 ya, 5 RT 666. Nah usahakan jangan tetap 30 aja, jangan tetap 6 aja. Jadi ada orang lain yang mengikuti, usahakan itu. Jadi diajak gitu ya. Jadi jangan sampai muncul kesan bahwa yang anggota kegiatan K2L ini adalah orang yang dapat itu aja, yang anggota aja gitu kan. Jadi mungkin ada orang lain yang ingin juga ikut bergabung. Nah silakan itu. Dan itu memang dianjurkan yang 6 itu tuh adalah secara yang 30 itu secara administrasi minimal yang tercatat. Tapi begitu kejadiannya di lapangan mau 100 silakan. Dan itu lebih baik. Ya, itu yang disebut dengan replikasi. Jadi semua tertarik gitu kan yang seperti 6 nih, pengen gitu kan. Nah lalu misalkan entah membeli atau minta di ruang bibit ya, kasihkan atau jual silakan. Dengan kesepakatan tertentu, kalau ada uang kas masuk kas gitu kan, pakai catatan tertentu. Jadi makin banyak itu makin baik. Silakan jangan hanya 6 aja. Kalau 30 itu tuh benar memenuhi syarat sebetulnya. Nah itu dengan berjalannya waktu itu akan lebih baik bertambah. Artinya ada progres ya, ada kemajuan. Kalau misalkan pertama 30 nanti terakhir 30 juga kayaknya nggak ada kemajuan gitu kan. Karena itu dia melakukan karena memang dapat bantuan. Nah yang lebih baik itu adalah orang yang di luar itu yang tidak ada bantuan, tapi dia melakukan. Itu yang lebih baik. Jangan sampai berkurang. Berkurang lebih parah lagi. Ini usahakan 30 plus berapa orang. Itu maksudnya. Nah di RT lain juga begitu. Ya, jadi yang RT 2, 3 nanti tadi dibagikan itu kan jadi supaya pemerataan. Oke. DPL-nya ada siapa? Oh. Berapa kali seminggu sih? Seminggu sekali ke sini. Kalau yang
dari kabupaten. Bu Nurle berapa kali ke sini, Bu? Seminggu berapa kali? Kali seminggu kan? Sebulan kira-kira berapa kali? Sebulan sekali? Wah, jujur lah Pak Des. Saya sini berapa kan? Saya berbeda. Yang berbeda juga ya. Berapa desa? Empat desa. Nah di lembah. Kalau prestasi Pak, khususnya juara apa? Ada desa-desa Yang lembah kan? belum pernah lah karena tempat-tempat selain dari bantuan kami, adakah di sini dapat bantuan? Oh desa. Iya, kan di belakang itu kan nanti ada kendar. Kita beli tanah kemarin juga dapat terus. Beli kedian di Eropa itu kan cuma berapa red. Ya. Oh dari desa sampai Dia berbeda desa aja cuma. Itu desa seorang itu. ya. Kita mana bibit seorang kita ada tani lagi. Belum ya? Kita enggak milan itu. Kena rancaknya Ben. Kelas 1. Kita aja dulu. Milan mah kita kamu milan ada contoh di Padang mah di Kalau di kecil desa lain, kamu tidak. ada lah yang pernah kesini. Kebun melon. Kebun Pertanian pernah sini. Pertanian apa Anu? Kami kemarin pengolahan Agustus ya. Oh, pengolahan hasil. Apa yang dianunya pengolahan hasil? Oh, susu kedelai. Tanam kedelai kan, Den?